Gadis kecil ini membuka matanya lebar-lebar dan menatap tajam ke pistol di tangan prajurit itu. Cepat mengingat langkah demi langkah. Setelah memuat pistol, prajurit itu pergi ke sana dan menodongkan pistol ke leher gadis itu. Lalu dia pergi ke ruangan lain. Dia melepas bajunya dan membawa satu karpet. Tapi dia lupa masih ada pistol yang belum terpasang di atas meja. Sampai dia berbalik dia baru sadar. Semua part senjata hilang. Baru beberapa menit yang lalu, prajurit ini membunuh seluruh keluarga gadis itu tepat di depannya. Dari awal hingga akhir, gadis ini tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar tembakan, orang-orang di luar berlari ke sana. Gadis itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat setiap musuh jatuh di depan senjatanya. Kemudian diam-diam berjalan mendekat dan terus menembak para penyintas. Beberapa hari kemudian seorang pembunuh datang ke tempat ini. Lihatlah mayat-mayat di seluruh lantai. Dia segera datang untuk mengumpulkan uang untuk melarikan diri. Tiba-tiba dia mendengar suara lemari di belakangnya. Moody mengambil pistol dan perlahan mendekat untuk membuka lemari. Hei gadis kecil, apakah kamu melakukan semua ini? Moody meletakkan pistol dan mengambil pistol di tangannya. Kemudian tangani peluru yang tersangkut dan kembalikan padanya. Kita bisa pergi sekarang. Moody tersenyum dengan lembut. Melihat itu, gadis kecil juga menurunkan pistol di tangannya. Dan memutuskan untuk mengikuti pria ini yang tampaknya bukan orang jahat. Moody ingin membawanya keluar dari Vietnam. Selama pemeriksaan bagasi, dia menyuap sedikit. Meskipun lawan telah menerima. Tapi tidak biarkan Moody membawanya pergi. Berdiri di sini, nak. Di saat semua orang tidak waspada. Moody tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan langsung berhadapan dengan 4 penjaga di sana. 30 tahun kemudian, keduanya berada di Amerika Serikat. Nama gadis ini adalah Anna, dengan asuhan Moody. Dia menjadi pembunuh wanita profesional. Hari itu mereka menculik anak seorang bos gangster. Dan ingin uang tebusan $3 juta. Sekelompok bawahan bos menunggu Anna muncul. Tapi tidak ada anak bos di dalam mobil. Pemimpin bergulat dengan Anna ke tanah dan melakukan pencarian. Tapi hanya menemukan satu telepon. Anna dibawa ke depan bos. Beraninya kau menangkap anakku. Bos menyiapkan cukup uang tebusan dan menyuruh Anna menelepon untuk mendapatkan uang dan membebaskannya. Tapi Anna tidak datang ke sini untuk $3 juta ini. Saya di sini bukan untuk uang. Saya datang untuk mencari Anda. Hanya dengan berapa gerakan, bos dan 2 bawahannya dibunuh sama Anna. Keluar dari pintu, pengawal tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sampai Anna keluar dari dalam, penjaga di luar tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam. Tapi Anna terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Karena Moody telah menyergap di dekatnya untuk melindunginya. Berdua bertemu, $7 juta masuk ke akun. Hari itu adalah ulang tahun ke-70 Moody. Anna memberinya gitar baru, hanya 90 peces di dunia. Anna menganggapnya sebagai ayah kandung. Setelah membuka pintu rahasia di kandang sapi, keduanya pergi ke kantor rahasia. Moody menurunkan USB. Ini adalah misi mereka selanjutnya. Tapi misi ini menempatkan mereka berdua dalam bahaya. Satu jalan di desa yang terlupakan di Vietnam. Sekelompok pengendara sepeda besar lewat. Tiba-tiba, ada sebuah motor merah di depan. Itu berjalan lurus di tengah membuat kelompok itu harus miring. Kemudian bergegas ke depan. Orang yang memimpin Robert mengikuti dan menemukan motor merah itu. Di depan sekelompok pria, gadis ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pria berjanggut di sebelahnya ingin menyentuh kaki dan tangannya. Langsung dihentikan oleh Robert. Dia tahu apa yang Anna lakukan. Ternyata Robert adalah sahabat Moody, gurunya Anna. Beberapa hari yang lalu, Anna pergi ke rumah Moody. Baru masuk ke pintu sudah menemukan yang aneh. Pelayan jatuh di lantai. Dan gitar yang dia berikan kepada Moody juga hancur. Dia bisa dengan jelas membayangkan ekspresi panik Moody ketika si pembunuh tiba. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Kemudian melihat tubuh Moody yang sudah hancur di sana. Melihat sekelilingnya, dia membayangkan proses itu terjadi. Pada saat ini dia menemukan remote di samping. Setelah menyalakan saklar, kalung Moody dibawa keluar. Dia tahu bahwa semuanya ada hubungannya dengan anak yang sedang diselidiki Moody. Dia mengambil uang dan paspor dan pergi. Tapi semuanya sudah terlambat. Pembunuh sudah mengejar sampai sini.
Ana membalikkan meja ke samping. Pembunuh masuk ke dalam. Melihat kaki Ana, seorang pembunuh siap melapor ke bos. Orang lain baru saja pergi ke dekatnya untuk mengonfirmasi, tetapi ditembak dan dibunuh oleh Ana. Pembunuh lainnya melihat tubuh rekannya. Dia baru saja masuk ke dalam mobil dan hendak melarikan diri, tetapi Ana sudah disergap di dalam mobil. Seperti apa latar belakang anak ini? Kenapa ada banyak pembunuh yang harus bertindak seperti ini? Setelah menyelidiki, Ana menargetkan seseorang. Tapi orang ini 24/7 selalu memiliki pengawal di sebelahnya, jadi tidak ada cara untuk mendekati. Ana menyiapkan sekotak cerutu dan mengirimkan barang ke sana. Kemudian mencari Kapten Armada, Robert meminta tim untuk mengepung mobil orang ini. Ana masuk ke mobil, membagikan kartu namanya dan berharap bisa bicara sebentar. Kemudian geng motor pergi. Malam berikutnya, Ana pergi ke lobi perusahaan. Dia menanggalkan pakaiannya untuk melewati pintu inspeksi. Dia tidak membawa senjata apapun, tetapi melihat kotak cerutu, Ana merasa lega. Pria ini memperkenalkan ini sebagai pengacaranya. Tapi sebelum berbicara tentang anak itu, kemudian pengacara itu mengambil pistol dan menembak orang itu. Kemudian buka kotak cerutu dan ambil satu. Saat pria itu tidak memperhatikan, Ana datang untuk mengambil cerutu yang sudah disiapkan. Lalu sobek wajah pengacara itu. Bawahan itu baru saja akan merangkak ke atas saluran ventilasi sudah ditembaknya. Ana bersembunyi di balik penghalang besi tebal. Melihat pipa pembuangan, dia buru-buru melangkahinya dan menyalakan katup air. Pengacara dan kaki tangannya terus menembak. Tiba-tiba tembakan berhenti. Ana melompat turun untuk mengendalikan pengacara itu. Ketika dia melihat bawahannya meletakkan senjata mereka, Ana berbalik untuk pergi. Dia pergi ke ruang catudaya dan memutuskan saluran listrik tegangan tinggi. Menunggu musuh muncul. Ana buru-buru berlari ke aula. Mengambil tangga terlalu lambat, jadi dia mengeluarkan keran dan melompat turun. Ketika dia baru saja keluar dari pintu, dia ditabrak mobil. Pada akhirnya, Ana masih ditangkap oleh pengacara. Hukuman menakutkan menantinya di depan. Ember air jatuh, pengacara melepas penutup wajahnya. Ana tidak mengatakan sepatah kata pun. Bawahan terus menghukum. Tapi sepertinya Ana masih sangat keras kepala. Pada saat ini, bawahan pengacara masuk dan bersiap untuk melanjutkan interogasi. Ana mencoba berdiri dengan menyandarkan tangannya yang lemah ke dinding. Seorang pria datang dan mengikat tangan Ana. Orang lain membungkus kain dan mencekiknya. Dia melemparkannya ke pipa di atas. Mereka ingin menggantung Ana. Ana kesulitan menendang kepala tempat tidur. Tapi satu orang mendorong tempat tidur keluar. Pada saat ini, Ana mulai melakukan serangan balik. Dia menemukan potongan besi dan memotong tali. Ana mengambil sepiring makanan dan memukul keduanya tanpa henti. Dia menarik talinya dan mencekik yang terakhir. Lalu lemparkan tendangan yang mengakhiri pertempuran ini. Satu hari kemudian, bawahan pengacara menemukan seseorang di pintu. Begitu dia ambil pistol, dia ditembak dan dibunuh. Ketika pengacara menemukan Ana, semua sudah terlambat. Ana harus memberitahu dia bahwa, apa rasa sakit yang harus diterima orang lain. Sampai pembunuh terakhir tiba di sana. Kemudian melihat pengacara digantung sampai mati di kamar mandi. Ana mengeluarkan senjata besarnya dan mulai melakukan serangan balik. Pembunuh itu berhasil ambil pistol di tangan Ana. Ana menembakkan peluru dan pria itu tersingkir oleh pistol. Pistol kehabisan amunisi, keduanya bergegas berduel. Tapi setelah bertarung untuk waktu yang lama, ada yang salah. Oke, itu benar untuk mengikuti perasaan. Tetapi ketika Ana baru saja keluar dari pintu, seseorang menembak dia. Tiba-tiba seseorang di belakang Ana melepaskan tembakan untuk menyelamatkan dia. Dan itu adalah Moody. Sesampainya di hotel untuk mengobati lukanya, Moody memberitahu Ana bahwa ternyata hari itu dia menemukan seseorang mendobrak. Jadi membunuh orang itu dulu. Lalu dia memakaikan pakaiannya padanya. Lalu tembak wajahnya, jadi dia bisa memalsukan kematiannya dan terus menyelidiki cerita anak itu. Semuanya sudah diselidiki sekarang. Moody harus memulai balas dendamnya. Hari itu, rumah Taipan menyiapkan pesta amal. Setiap karyawan harus memakai gelang. Penjaga keamanan dilengkapi dengan anjing profesional. Bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Pembunuhnya juga ada di sana untuk melindungi Taipan. Pesta telah resmi dimulai.
Tapi sekarang Ana telah berhasil bergabung dengan para pelayan. Tapi tepat ketika Ana hendak melepaskan tembakan, ternyata si pembunuh mengetahui tentang tindakannya Ana. Pembunuh itu bergegas untuk menghentikan Ana. Aula menjadi kacau. Ana mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan Taipan itu dibawa ke ruang aman. Pembunuh itu mengikuti noda darah untuk mengejar Ana. Kemudian dia melepaskan tembakan dan memukul lengannya. Sang Taipan sambil menonton kamera. Tiba-tiba layarnya meledak. Sang Taipan mengatakan dia tidak bisa masuk ke ruangan ini. Tapi Moody mengatakan bahwa teknologi suatu hari akan menghancurkan kita. Dan anak yang terus mereka selidiki adalah putra dari Taipan ini. Berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan bocah itu, Moody akhirnya menemukan bocah itu. Ternyata 30 tahun yang lalu, Taipan ini meminta Moody untuk meledakkan satu mobil. Dan di mobil pada waktu itu ada mitra kerja sama Taipan ini. Tetapi sang Taipan menyebarkan berita bahwa orang yang meninggal adalah dirinya sendiri. Dengan kedok seseorang yang tidak ada. Taipan ini telah melakukan banyak hal jahat. Sekarang Moody datang untuk menyelesaikan tugas yang tidak dia selesaikan 30 tahun yang lalu. Itu untuk meledakkannya sampai mati. Jadi Moody menyiapkan sejumlah besar bahan peledak. Pembunuh itu juga menemukan Ana. Dia berpikir bahwa Ana tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Taipan lagi. Tapi dia salah. Ana kembali ke Vietnam, tanahnya yang menyakitkan dia. Pembunuh itu juga mengejarnya. Dua orang saling menodongkan senjata ke arahnya. Dua tembakan terdengar. Akhirnya Ana keluar. Filmnya berjudul The Protege. Jika Anda suka, silakan like dan share film ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya.